Silakan duduk semuanya. Thank you tim Present Worship semuanya yang luar biasa. Kok sudah dimunculkan tuh? So, Shalom Magician semuanya. Semangat semuanya hari ini. Oh ya, semangat. Aku bisa melihat dari suara teriaknya, semangat. Yes. So first thing first. Thank you ya sekali lagi buat teman-teman semuanya yang hari ini saya bisa hadir di tempat ini lagi, kumpul bersama teman-teman yang dari generasi muda. Hari ini saya mau say thank you buat Iskia, khususnya koordinator untuk saya bisa ada di tempat ini. Dan saya semangat sekali dan saya senang sekali untuk bisa berada di tengah-tengahnya kalian. Tahu enggak kenapa? Mau tahu enggak alasannya kenapa? Saya sudah nebak dia akan ngomong gitu, mau. Saya hari ini enggak cuma akan sharing firman Tuhan saja, tapi saya percaya gini, saya di tempat ini mau berbagi kehidupan juga. Saya mau cerita sedikit, jadi cerita kehidupan sedikit, kenapa saya senang berada di tempat ini. Saya di usia saya yang 40-an lebih ini, saya merasa saya ini tambah lama tambah tua. Ya memang tambah lama tambah tua ya. Masa ada orang tambah lama tambah muda? Enggak ada. Tambah lama saya merasa tambah lama tambah tua. Sekalipun umur 40 itu seharusnya umur-umur yang enggak dibilang tua ya. Umur 70 tua. 40 itu ke atas itu enggak tua. Tapi saya merasa saya ini kok tua banget ya. Tahu enggak karena kenapa? Ketika saya renungkan, saya merasa gini, dengan semua tekanan kerjaan, pelayanan, dan juga ngurusi anak, ngurusi istri, ini ada istri saya di sini, Cici Febe. Membuat saya itu setiap hari itu bawaannya tahu enggak, serius sekali. Jadi setiap hari dengan konseling lah, dengan meeting demi meeting lah, bawaannya tahu enggak setiap hari saya itu serius banget. Makanya saya perlu kumpul dengan anak-anak muda ini supaya saya tetap awet muda, ya kan? Kemarin saya membaca suatu artikelnya bukan artikel sih, tapi kayak ada quotes-quotes gitu yang jalan. Saya itu follow Instagramnya Pastor James Amory. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Quotes-nya bagus-bagus. Kemarin kalau salah dia salah satu quotes mungkin ini. Ketika kamu punya hati untuk menggembalakan, pastors, you are doing pekerjaan yang noble. Dia bilang kalau nggak salah, pekerjaan yang mulia. Karena memang perintahnya Tuhan untuk menggembalakan, untuk memuridkan ya. Jadi ketika dia ngomong ini, ketika kamu menjadi pastor, kamu melakukan pekerjaan yang sesungguhnya mulia. Kamu melakukan pekerjaan yang diminta Tuhan untuk kehidupanmu. Tapi hati-hati ketika kamu pastoring. Ada bahaya yang sedang mengintip kamu. Kenapa? Karena pastor itu banyak energi yang dikuras, harus ngurusi jemaat konseling, harus nyiapin firman, ngasih makan setiap minggu buat orang-orang. Lama-lama kita itu drain, pastor-pastor itu banyak yang tenaganya itu dikuras kayak baterai itu, lama-lama susut baterainya, tung terus gitu. Nah kalau kita tidak jaga itu, bahayanya apa? Pastor James Amory bilang gini, kalau kamu tidak jaga itu, hati-hati, kamu akan sering membuat keputusan-keputusan yang kadang-kadang keputusanmu cuma tidak kamu dasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, kamu cuma memutuskan segala sesuatu cuma karena keinginanmu, egomu, karena kenapa? Kamu lelah, kamu susah, yang penting putuskan seperti ini, supaya cepat, supaya apa? Aku aman, aku nyaman. Ketika kamu dalam kondisi lelah, kamu akan merasakan seperti itu. Jadi dia nulis, kamu perlu recharge dirimu lagi. Recharge dengan cara apa? Ya kamu harus punya silent moment bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berbicaralah pribadimu sendiri, menyatakan apa yang masih kurang dalam kehidupanmu, menyatakan orang-orang yang lain yang tidak kamu lihat, blind spot yang tidak kamu lihat. Cuman Tuhan yang bisa menyatakan itu lewat Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Saat kita membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dia ngomong seperti itu. Dan yang lain juga recharge-nya apa? Tidak cuma secara spiritual, recharge-nya apa? Ketawa-ketawa juga bersama istri dan anak-anakmu. Hari ini kenapa saya memilih untuk berada di dalam Magicians, melayani di dalam Magicians. Karena kenapa? Saya mau ketawa-ketawa di tempat ini supaya saya awet muda. Kemarin hari Selasa saya kumpul-kumpul sama teman-teman ini semuanya. Saya senang loh. Sekalipun kadang-kadang yang mereka guyonin, yang kalian guyonin aku kadang-kadang enggak tahu. Honestly, aku tuh bingung kemarin, mereka ini guyonan apa ya? Saya rada enggak connect gitu dengan guyonannya. Tapi anyway, saya bisa ketawa-ketawa melihat Dante yang rada setengah dibully nih sama, mana yo, ini nih, pelakunya ada di sini nih. Dante rada dibully kemarin, jadi saya ikut ketawa-ketawa aja. Jadi itu membuat saya happy juga, yang akhirnya saya melepaskan stres saya. Saya percaya saya awet muda. So hari ini please help me, do me a favor hari ini, supaya kalian jangan tegang-tegang ya di sini. Ya,
Ketika kalian tidak tegang, saya juga bisa awet muda. Oke? So, masuk di bulan 12, belum bulan 12. Tapi bulan-bulan sudah bulan-bulan Ya, kita 1 tahun ini diajar dengan tema untuk apa? Tema mempersiapkan diri untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, masuk bulan 11 dikasih tema maintaining perseverance spirit. Pakai bahasa Inggris, maintaining perseverance spirit. Bahasa gampangnya apa? Bahasa gampangnya kamu diminta untuk kehidupanmu supaya kuat, kokoh, dan tahan uji. Nah itu. Gampangannya ngomong kayak gitulah. Kalau diminta kita kuat, kokoh, dan tahan uji, pastinya untuk menjadi kuat, kokoh, dan tahan uji harus yang melewati namanya ujian. Jelas dong, pencobaan, ujian, tantangan harus kamu lewati terlebih dahulu. Enggak gitu, enggak mungkin bisa tahan uji. Nah, masalahnya gini, banyak orang yang ketika itu dihadapi pada ujian itu, mereka memilih untuk apa? Bail out, untuk keluar dari situ. Nah, tapi gini, orang-orang yang bisa mengalami tahan uji adalah orang-orang yang mengizinkan dirinya untuk masuk, mau ya wis lah dibentuk lewat ujian, mau masuk sedikit demi sedikit mengalami kemenangan, tentunya bukan dengan kemampuan dan kuat gagah sendiri, tapi tentunya dengan kasih karunia dari Tuhan. Kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi pribadi yang tahan uji. Yohanes sampai di Yakobus 1 ayat 12 yang menjadi alat utama kita. Tulis gini, berbahagialah engkau yang bertahan di dalam pencobaan. Karena apabila ia sudah tahan uji, ia mendapatkan mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Hari ini kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia, bukan? Amin. Kalau kita mengasihi Dia, bertahan di dalam ujian kehidupan kita. Ya, amin semuanya. Tahu enggak yang salah satu yang paling menyedihkan buat saya adalah ketika saya melihat bahwa ada orang-orang yang dulu memulai secara kuat di dalam Kristus, memulai pengenalan akan Kristus dan memulai kuat di dalam Kristus, tetapi mengakhirinya dengan tidak baik. Itu adalah satu hal yang kalau kita, tadi aku ngomong berbagi kehidupan ya, dan aku berbagi kehidupan dengan kalian. Satu hal yang paling tragis dalam kehidupannya kita di dalam pengembalaan ini adalah ketika kita harus melihat orang-orang yang dulunya bersama-sama dengan kita dengan semangat pelayanan bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membawa banyak orang mengenal Kristus. Di tengah jalan mereka meninggalkan Tuhan. Itu akan sangat menyedihkan sendiri. Buat saya pribadi, untuk melihat perpindahan orang dari gereja satu ke gereja lainnya, itu it's okay. Kadang-kadang ada season kehidupan dalam hidup orang, tidak selalu bersama-sama dengan kita. Buat aku it's okay. Kalau mereka di tempat lain bisa bertumbuh untuk mengenal Kristus dan berdampak lebih di sana, it's okay. Tetapi yang membuat saya benar-benar desperate adalah ketika ada orang yang imannya meninggalkan Yesus. Desperate banget saya. Oleh karena itu, hari ini dikasih tema maintaining perseverance spirit. Kerinduan saya cuma satu ketika nanti saya sampaikan firman ini. Tidak ada dari pun satu pun dari kita semua yang di sini yang di tengah jalan imannya rontok. Tadi Pak Arifin jelas ngomongnya. Ketika kita ikut Kristus, iman dan ketekunan yang membuat kita menang hari ini. Oke? Langsung saja kita masuk. Tema khotbah saya hari ini tadi yang sudah sama-sama lihat. This is kingdom, not Disneyland. Kenapa saya tulis itu? Kita itu sedang berada di dalam kerajaan Allah. Bukan di dalam Disneyland atau dunia fantasi apapun yang cuma menawarkan apa? Sesuatu yang manis-manis saja. Nah, salah satu hari ini yang saya masih pegang sampai sekarang yang tadi Pak Arifin sampaikan. Bukan tadi sih, beberapa saat lalu Pak Arifin sampaikan. Kunci kemenangan kita di tengah-tengah tantangan, Pak Arifin kasih 3 hal. Yaitu apa? Sederhana. 1, tahu siapa Tuhan kita. 2, tahu siapa diri kita. Dan tahu siapa musuh kita. Tadi terima kasih untuk keras yang sudah ngomong. Gitu. Tadi ngomong, siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa memberikan nyawanya. Ketika kita masih sinful, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru. Dia yang memilih kita terlebih dahulu. Dia selalu menjadi inisiator untuk memilih kehidupan kita. Dan bahkan dia memilih kita dari lubang kesia-siaan. Dia bayarnya dengan harga yang segitu mahal. Seperti domba yang keluh tadi disebutkan di Yesaya kan gitu. Yang tidak membantah sedikit pun. Dia keluh, tidak bisa ngomong apa-apa, tapi dia menjalani itu. Karena kenapa? Matanya tertuju pada kehidupan kita semuanya. Dia kasih nyawanya buat kita semua. Tujuannya untuk apa? Mendudukkan kita menjadi anak-anak yang diadopsi, yang olehnya kita bisa berkata Aba Bapa. Roma 8 ayat 15 nulis itu. Oleh rohnya kita diangkat menjadi anak. Dan olehnya kita bisa berseru Aba Bapa. Bahasa Inggrisnya ditulis apa? Spirit of
adoption. Kita diadopsi. Diadopsi dari orang yang seharusnya orang yang tidak punya bagian, diadopsi menjadi warga kerajaan Allah. Oleh karena apa yang Kristus telah lakukan dalam kehidupan kita. Prinsip pertama itu dulu. Kita tahu siapa Tuhan kita. Yang kedua, diri kita siapa. Karena kita sudah menerima spirit of adoption, kita menjadi warga kerajaan Allah. Makanya kita dipanggil apa? Kalau Pak Arifin ngomong shalom, warga kerajaan. Mengingatkan diri kita, siapa sebenarnya diri kita. Dan yang terakhir tadi kalau ngomong siapa Tuhan kita tahu Tuhan kita gimana apa yang dia kerjakan, siapa diri kita warga kerajaan. Dan yang terakhir adalah tahu siapa musuh kita. Apa yang musuh kita lakukan? Musuh kita selalu melakukan satu hal ini aja. Mencoba membelokkan kita dari destininya kita. Mencoba membelokkan kita supaya tujuan kita sebagai warga kerajaan itu teralihkan. Musuh selalu pakai itu. Pakai cara apapun juga termasuk caranya deceiving. Pakai cara apa yang ada di dunia. Makanya saya ngomong. Judulnya tak kasih this is kingdom. Not Disneyland. Disneyland gambaran dunia. Lah kita lihat sama-sama motonya Disneyland. Are you ready? Nah ini. Disneyland punya moto gini, where dreams come true. Ini yang coba Disneyland tawarkan. Menawarkan apa? Mimpi. Disneyland coba tawarkan mimpi buat setiap kita semuanya. Nah, ketika kita masuk di dalam Disneyland ketika coba tawarkan mimpi buat kita semuanya. Ketika kita masuk di dalam Disneyland, kita melihat semua yang kita mimpikan, yang dia tawarkan itu dibuat menjadi suatu kenyataan. Jadi comes true, jadi kenyataan. No wonder Disneyland itu digemari dengan begitu banyak orang, cerita-cerita Disneyland itu digemari oleh begitu banyak orang. Karena kenapa? Nawarno ini. Dan faktanya gini, banyak orang yang sampai sekarang ini memimpikan hal-hal yang menjadi keinginan-keinginan dan mereka bekerja dengan begitu keras untuk supaya mimpi mereka menjadi kenyataan. Dan ketika mereka melihat pattern yang ada di Disneyland buat, mereka ngomong gini, aku mau dong seperti cerita Disneyland itu. Dan inilah cara kerja dunia. Fakta apa yang ditulis di Disneyland berikan bagi kita itu berbicara tentang fakta, inilah cara kerja dunia. Saya tulis quote ini. Next. Nih, saya tulis quote ini. Baca bareng-bareng aja supaya lebih menarik. 1, 2, 3. Dunia akan selalu berusaha menarik anak-anak kerajaan, mengalihkan fokus kehidupan mereka untuk mengejar pemuasan keinginan hati dan mimpi mereka. Ini yang dikerjakan dunia. Dunia selalu berusaha menarik fokus kehidupan kita sebagai anak-anak kerajaan yang harusnya berfokus untuk apa? Mengerjakan kehendak sang raja. Tetapi dialihkan. Cuma untuk apa? Ngejar mimpi saja, ngejar keinginan-keinginan kita aja. Itu yang dunia ya. Ini si musuh mengerjakan ini. Makanya kita harus tahu siapa Tuhan kita, siapa kita dan siapa musuh kita. Saya kasih satu ilustrasi untuk menggambarkan ini supaya pemahaman ini supaya nyantol di pikiran kita. Ceritanya gini, saya pernah lihat satu film, saya ini sering lihat film ya, jadi banyak cerita-cerita yang saya ceritakan ini dari cerita-cerita film. Saya enggak tahu judulnya apa, saya cuma ingat-ingat aja, saya recall sedikit. Cuman saya enggak bisa menggambarkan, nanti saya gambarkan dengan cara yang lain. Di dalam film itu diceritakan seperti ini, ada seorang prince and princess. Mereka ini belum dikaruniai anak karena mereka enggak bisa punya anak. Jadi mereka itu turun dari kerajaan mereka turun kepada kampung yang mereka di kota di mana mereka berada, cari anak-anak sambil lihat-lihat tuh sambil cari anak-anak karena mereka tidak bisa punya anak ya. Cari anak-anak tiba-tiba suatu pandangan mereka khususnya si princess ini, pandangannya tertuju kepada satu anak yang lucu, yang ganteng sekalipun rambutnya acak-acakan, bajunya ada kumuh gitu. Tetapi apa yang dia kerjakan lucu banget. Jadi dia tertarik, terus singkat cerita anak ini diadopsi, dibawa masuk di keluarga kerajaan. Nah ketika dibawa masuk keluarga kerajaan, hal yang pertama yang dilakukan apa? Ya makeover lah ya kan. Nggak mungkin dengan baju yang acak-acakan gitu terus dibiarkan bermain di dalam lingkungan kerajaan, nggak mungkin bisa begitu. Anak ini coba di makeover oleh princess ini. Kalau di makeover berarti apa? Bajunya diganteni, bajunya bagus, dikasih pewangi-pewangi, rambutnya dipotong sehingga rambutnya terus dikasih minyak klemis gitu. Klemis. Gak tau bahasa sekarang kekinian klemis enggak? Klemis itu bahasa zaman nih ngkong-kong klemis. Dibuat segitu luar biasanya sehingga ketika kemudian dia dibawa menghadap keluarga-keluarga yang lain, keluarga-keluarga lain bilang, wih ganteng anak yang kamu bawa ini, benar-benar cocok. Tapi yang menarik di cerita itu ketika dinner time, ketika makan malam terjadi, pada waktu malam ketika waktunya makan malam,
makanan itu dihidangkan, anak yang kecil ini dipegangi sama ibunya di sebelahnya. Tetapi ketika makanan itu dihidangkan dengan baunya makanan itu sudah waduh luar biasa, dan anak ini melihat bahwa ya makanan-makanan ini adalah makanan-makanan yang tidak pernah dia makan. Secara spontan yang dia lakukan apa? Dia lompat naik ke atas meja dan makan dengan tangan kanan, tangannya dua tangannya bare hand, kanan kiri. Mau sampai cemot semuanya, sampai mukanya kotor semua, dan semua orang terperanah melihat anak tingkah pola laku anak ini. Tahu enggak yang dilakukan mamanya apa? The next day, mamanya malu banget, dan the next day anak itu diajari oleh mamanya cara makan ala kerajaan. Jadi besoknya dia didudukkan sama mamanya itu. Dikasih celemek di depan lehernya. Dikantungi celemek itu apa ya, apron gitulah, dikasih kayak kotaan gitu. Terus dia dikasih pilihan yang biasanya tadi dia makan pakai tangan kanan kiri, dimasukin mulut semuanya dengan begitu lahapnya. Sekarang dia harus makan dengan utensils. Dikasih garpu, sendok, pisau untuk makan steak gitu ya. Jadi dia pertama dia kasih sup, dia harus nyendok sup kecil-kecil satu, badannya harus tegak. Dua, dia di dalam film itu ditunjukkan gini, dia desperate. Ketika tiga, dia ngamuk, sedih banting, dang gitu. Dia ngamuk, desperate karena dia biasa makan tuh dengan tangan yang enak, leko pakai tangannya. Sekarang dia harus bahasanya apa, direstrik ya, bahasanya dikekang dengan pakai sendok satu-satu, dia enggak bisa sebebas itu. Marah dia, itu baru makanan. Belum yang lain, dia diajari cara membaca, dia diajari cara naik kuda, diajari cara pakai baju. Kadang-kadang dia mangkel, di film itu dikisahkan bahwa dia kemangkel dan dia begitu desperate, pilihannya dua. Saat dia kembali, kalau dia tidak desperate, dia tidak mau lagi mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh prinsesnya ini. Pilihannya dia apa? Kembali ke tempat kampungnya dia. Ya dia attempt kembali, tetapi ketika dia berpikir ulang, dia akhirnya balik ke kerajaan itu lagi. Dan kemudian dia dididik lebih lanjut, sehingga sampai suatu hari akhirnya dia menjadi suatu prince, pewaris tahta kerajaan itu. Cerita yang sangat bagus banget cerita ini. Gambarnya gini, demikianlah juga kehidupan kita. Tanpa hari ini kita mau di tengah-tengah, kita harus bertahan. Ya toh? Kita harus bertahan, kenapa? Karena seperti halnya tadi, ada hal-hal yang tidak enak kadang-kadang untuk kita menjadi warga kerajaan Allah. Ada hal-hal yang tidak enak ketika kita dulu hidup kita gimana, sekarang kita diambil, diadopt untuk menjadi warga kerajaan. Ketika anak tadi yang pakai makan, yang pakai tangan, sekarang harus pakai sendok motong, harus pakai pisau, tidak enak. Tetapi dia untuk menjadi situ, untuk dia melihat kemuliaan yang lebih, dia harus mau melakukan itu semuanya. Nangkap semuanya? Nangkap semuanya so far? Kenapa tadi 3 hal itu penting? Kenapa kita harus tahu siapa Tuhan kita, siapa diri kita, dan siapa musuh kita? Supaya ketika kita tahu ini, kita bisa ngomong nanti lebih jauh tentang hal yang lebih dalam lagi. Tapi kalau kita tidak pernah paham ini, kita tidak akan pernah bisa mengerti mengapa kita harus bertahan, kenapa kita harus maintain perseverance spirit di dalam kehidupan kita. Amin? Nangkap semua ya? Oke. Kalau kita ngomong tadi itu perseverance spirit, ada hal-hal yang tidak enak. Kalau kita lihat di dalam sebuah cerita Alkitab, ada seorang yang sangat mengerti panggilannya sebagai warga kerajaan. Dan orang ini di dalam seluruh hidupnya, isinya itu cuma hal yang gak enak. Isinya cuma penjara, dipukuli, dikejar-kejar orang, dan orang itu adalah Paulus. Di tengah-tengah dia dianiaya yang sampai segitunya, tetap dia itu nulis, bisa segitu nulis 80% rasanya dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus semuanya. Sangat luar biasa sekali, dan hari ini kita mau sama-sama belajar dari sosoknya Paulus itu. Nah, sebelum saya ke sana, saya lupa ada satu slide dulu yang mau saya tunjukkan. Next yuk. Nah, ini tadi gambaran yang tadi itu ya. Saya kan cuma cerita, jangan-jangan enggak nangkep visualisasinya. Visualisasinya seperti ini. Saya keingetan ini Angelina Jolie, waktu tadi saya film itu, saya keingetan ceritakan film itu, saya enggak punya bahan untuk memvisualisasikan. Jadi saya keingetan, ada sepasang artis Angelina Jolie dan Brad Pitt yang adopsi anak. Anak ini namanya Maddox. Angelina Jolie adopt mereka ketika mungkin syuting Tomb Raider.
Pertama kali, dia ada di Kamboja. Untuk kan film Tomb Raider itu kan ada di hutan-hutan. Kalau nggak salah hutannya itu ada Kamboja dan ketika itu dia adopt Maddox. Maddox ini waktu kecil seperti itu. Ini papanya Maddox yang di atas tuh, papa aslinya. Nah, lihat dia masih modelnya kayak ala-ala Indochina gitu kan. Ya seorang Vietnam, orang Thailand, orang Kamboja itu modelnya kayak gitu semua. Bajunya mungkin sangat sederhana sekali putih. Tetapi ketika sudah diadopsi sama Angelina Jolie, lihat tuh atas ini sana, bajunya sudah mulai keren, rambutnya sudah mulai disisir rapi. Dan ketika si Maddox ini terus berada di keluarga ini dan dia didandani terus layaknya ala standarnya Angelina Jolie dan Maddox besar jadi seperti itu. Jadi seperti apa? Artis juga kayak Angelina Jolie. Itu gambaran kita. Dari gambaran apa yang saya ceritakan tadi. Yuk lanjut aja yuk. Nah, tadi terakhir ngomong Paulus. Paulus yang menderita dengan begitu banyak. Seluruh perjalanan kehidupan diwarnai dengan pengalaman-pengalaman hampir dekat dengan kematian. Dan di 2 Korintus 4 nulis sesuatu juga yang sama. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Buka sama-sama di tablet masing-masing, di HP masing-masing saya bacakan dari sini. Perikopnya bicara tentang jangan tawar hati juga pada waktu menghadapi maut. Paulus ngomong gini, ya tawar hati. Jangan menyerah sekalipun maut ada di depanmu. Paulus yang nulis ini. Kita bacain ya, cuma 3 ayat kita baca. Atau mau baca sama-sama juga enggak apa-apa. Ayat 16, 3, 2, 1. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Satu-satu dulu, kita mau lihat rahasianya Paulus. Kok bisa punya perseverance spirit yang begitu luar biasa dan dia bisa thriving di semua tantangan yang dia hadapi gimana. Ayat 18 dulu yuk, next. Nih, ayat 18-nya ngomong gini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Perhatikan kata-kata memperhatikan. Paulus coba ngomong gini, aku tidak pernah melihat apa yang kelihatan. Tetapi aku selalu melihat apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu cuma sementara. Berarti Paulus cuma ngomong gini, ada hal yang penting gini. Caramu untuk melihat, kalau kamu memperhatikan berarti kan cara kita melihat. Caramu melihat adalah menentukan bagaimana keputusanmu. Caramu untuk melihat akan menentukan bagaimana your right standing, posisimu. Kalau caramu melihat salah, posisimu akan salah. Kalau caramu melihat salah, posisimu akan tidak benar. Tapi Paulus ngomong gini, karena itu aku tidak mau memperhatikan dengan apa yang kelihatan. Maksudnya gimana memperhatikan yang kelihatan? Paulus tidak pernah memakai kacamata dunia, yang di dunia ini semua bisa kita kelihatan. Paulus tidak pernah pakai kacamata dunia untuk menjudge, untuk menilai semua yang terjadi di sekelilingnya. Paulus tidak pernah pakai kacamata dunia. Why? Aku tulis gini. Next yuk. Kita akan selalu gagal melihat rancangan indah yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita saat kita masih mengenakan kacamata dunia untuk menilai segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita tahu sama-sama Tuhan kita mulia. Ia merencanakan rancangan-rancangan yang indah buat setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita pakai kacamata dunia, saat kita menilai semua yang terjadi di sekitar kita, kita tidak akan pernah tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sedang menggandeng kita, berjalan bersama-sama kita, ngajak kita masuk ke dalam rancangannya Dia yang mulia dan indah. Kita tidak mungkin bisa melihat itu kalau kita pakai kacamata dunia. Tuh lihat, sengaja saya milih, aku ngomong yang bikin PowerPoint saya ini Steve, bikin sing merah-merah yang Steve. Nah, orang ini pakai kacamata merah. Sehingga apa yang dia lihat semuanya menjadi merah semuanya.
Bahkan ketika dia melihat langit yang seharusnya biru, dia akan tetap melihatnya merah. Gambaran singkat aja, gampang-gampangan. Ketika dia melihat kacamata merah, kalau merah itu boleh diomongkan adalah kemarahan gitu ya. Kamu akan melihat ketika kamu masih pakai kacamata merah, kamu akan melihat semua orang marah sama kamu. Bahkan ketika kamu melihat ke langit juga, kamu akan melihat bahwa Tuhan marah sama aku juga. Kacamatanya merah semua. Benar gak? Tapi ketika kamu lepas itu, ternyata orang-orang ini tidak marah sama aku. Orang-orang ini tidak membenci aku. Bahkan ketika kamu lepas kacamata itu dan kamu memandang ke langit, sebenarnya ada langit biru di mana Tuhan menjanjikan hal yang baik buat kehidupanmu. Tapi kalau kamu pakai kacamata dunia ini menawarkan apa sih? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ketika kamu pakai kacamata dunia, kamu akan merasa bahwa gini, semua yang kamu kejar cuma adalah keinginan-keinginan dunia aja. Sesuatu yang memuaskan keinginan matamu, sesuatu yang memuaskan keinginan dagingmu, sesuatu yang memuaskan keangkuhanmu. Cuman itu yang akan kamu kerjakan. Kamu tidak akan mungkin bisa lihat bahwa Tuhan sebenarnya sedang berjalan bersama-sama dengan engkau, sedang menuntun engkau masuk kepada rancangannya yang indah. Nangkep, saudara semua. So, hari ini, jangan pakai kacamata dunia untuk menilai segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu. Kalau menurut dunia ini ya, dunia ini selalu melihat gini, penderitaan identik dengan kegagalan. Dunia ini selalu melihat kalau kamu itu gak berhasil itu, kalau kamu itu gak punya begitu banyak uang. Dunia kan selalu mencibir bahwa kamu ini orang gak berhasil. Kalau kamu sedang menghadapi sesuatu yang tidak enak dalam kehidupanmu, dunia kan ngomong gini, kamu ini sakno banget sih, kamu ini tidak berhasil. Tetapi ketika kehidupanmu nyaman semuanya, luar biasa semuanya, damai sejahtera semuanya, dunia kan memuji kamu. Dia ngomong apa? Berhasil kamu hebat. Tadi kan ngomong gitu kan, dunia ini cuma menawarkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ketika kamu ngomongnya berada dalam kondisi yang tidak enak, dunia ini kan selalu cepat keluar dari sana kondisi yang tidak enak. Tetapi tidak pernah melihat apa yang sebenarnya terjadi menurut rancangan Tuhan. Makanya gini, kalau kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus, ketika kita baca 1 Korintus, ini yang di 2 Korintus, ketika kita baca 1 Korintus, kita bisa menemukan gini, orang-orang yang dimenangkan oleh Paulus untuk mengenal Tuhan, mereka tidak melihat Paulus itu sebagai seorang yang hebat. Karena kenapa? Paulus ini ketok lemah, Paulus ini ketok ngomongnya ndak bicaranya nggak petah. Paulus ini ngomong ndak kayak apostel-apostel lain yang ketoknya keren, super apostel yang lain ndak pernah membuat, yang ndak pernah ketok lemah, yang ndak pernah selalu ketok gagah, yang selalu ketok waduh keren pokoknya. Punya banyak duit, bisa melakukan pelayanan ini dan pelayanan itu. Paulus harus membiayai semuanya dari uangnya sendiri, cari kerja sendiri untuk biaya pelayanannya. Buat mata orang-orang itu, buat mata dunia, orang-orang yang tadi itu masih pakai kacamata dunia, mereka kan merasa gini, aduh what a beautiful life. Mereka kan ngomong gini buat kehidupannya Paulus, kamu tuh bahasanya ngopo ya, ngesakno banget tuh Paulus. Kamu itu kok cek menderita nih. Padahal Paulus yang gak pernah pakai kacamata dunia, padahal dia ngomong gini, kalian salah guys. Aku boleh lemah. Tetapi kalau kalian pakai kacamata surga, kalian yang melihat apa yang ketika aku lemah, justru di tengah-tengah kelemahanku ada banyak orang yang bisa mengenal Injil. Justru aku banyak orang yang bisa dikuatkan dengan Injil. Sebab itu Injil itu kekuatan Allah. Ada banyak orang-orang yang bisa menerima Injil karena lewat kelemahanku. Kita baca 1 Korintus, aku enggak nulis di sini sih. Ketika kalian nanti lihat 1 Korintus 9 ayat 22 dan 23. Paulus nulis gini. Aku menjadi lemah dengan tujuan apa? Supaya kalau ada orang-orang yang sedang lemah hidupnya, mereka bisa boleh beroleh kekuatan akan apa yang aku sampaikan. Mereka bisa boleh kekuatan atas Injil yang aku sampaikan. Dan bagi semua orang, banyak orang, aku menjadi segala-galanya. Supaya apa? Kalau aku bisa memenangkan 1 atau 2 dari mereka, supaya mereka bisa mengenal Kristus lewat pemberitaanku, lewat kelemahanku, lewat apa yang aku sampaikan. Paulus tidak pernah melihat takaran dunia.
Paulus yang tidak pernah melihat. Orang-orang sekalipun melihat Paulus ini cek saknoe, cek bojaye, aduh, sakno lah istilahnya, gak keren nih. Tapi Paulus tidak pernah menakar dirinya dengan takaran itu. Paulus lihat caranya lain, beda. So, pertanyaannya hari ini, sering gak kita pakai kacamata dunia? Masalahnya gini, banyak dari kita, tadi kalau ngomong status itu ya, statusnya kerajaan, banyak dari kita suka berpenampilan yang sudah bagus layaknya warga kerajaan, tapi kita belum mau meninggalkan sifat lama kita. Pakai baju itu ala kerajaan. Tapi kayak tadi itu, kayak anak tadi itu, naik ke atas meja makan pakai tangan masihan. Kalau kita mau jadi anak-anak kerajaan, kita tidak cuma pakai baju yang bagus, tapi kita mengizinkan diri kita dilatih untuk tadi seperti dimakan pakai sendok. Dalam melihat permasalahan, kita kenakan kacamata surgawi. Kita tidak kenakan kacamata takaran yang menurut dunia ini. Karena dunia ini cuma nawarkan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Pakai kacamata yang jauh melebihi itu. Sesuatu yang tidak kelihatan. Yang menarik dari Paulus. Paulus nulis di surat yang lain, di surat Filipi. Paulus nulis gini. Apa yang terjadi padaku ketika aku di penjara melakukan saya semua yang sengsara ini. Apa yang terjadi pada diriku? Cuma untuk apa? Sebenarnya untuk melihat kemajuan Injil. Ternyata Injil semakin diperlebar luas ketika dia harus menderita sengsara semuanya. Itu pandangan yang melihat yang jauh melebihi. Bahkan di ayat ini, di pasal yang sama ini pun juga ya. 2 Korintus 4 ayat 11 ya enggak salah ya. 2 Korintus 4 ayat 11 nulis gini. Aku senantiasa diserahkan kepada maut oleh karena Kristus, supaya Kristus menjadi nampak. Dia melihat penderitaan yang terjadi dalam dirinya oleh karena Kristus. Tidak apa-apa, tapi Kristus nampak. Kristus bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar aku. Makanya aku tidak pernah merasa diriku lemah. Aku tidak pernah mengukur diriku dengan takaran dunia ini. So guys, hari ini set pandangan kita kepada cara pandang yang benar. Supaya kau tahu di mana kau harus bertindak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, next. Ayat yang ke-17 ditulis gini, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebentar ya, aku minum dulu ya. Ada tulisan gini, penderitaan ringan. Ini yang membuat aku sebenarnya rada bertanya-tanya. Kenapa ya Paulus? Tadi kan kita sudah sama-sama tahu. Paulus itu orang yang paling disiksa, paling menghadapi bahaya. Bahkan perikope sampai ngomong, jangan tawar hati. Sekalipun kamu harus menghadapi maut. Berarti dalam kehidupannya Paulus ini kan sering dihadapin pada maut. Tapi kok dia ngomong itu penderitaan ringan. Pernah enggak wonder, kenapa Paulus enggak nulis sebab penderitaan berat ini mengerjakan kemuliaan kekal? Pernah enggak mikir gitu? Aku waktu baca ayat ini aku coba merenungkan itu. Dan ketika merenungkan itu aku sempat bertanya-tanya, mungkin Paulus ini delusional ya. Paulus ini mungkin, waduh, kalau ada halusinasi gitu, dia merasa bahwa, aku enggak dipukuli gitu. Atau denial juga mungkin. Tidak, aku tidak pernah disakiti oleh siapapun juga. Enggak gitu juga. Sing rodok cengli dalam pemikiranku mungkin gini. Karena Paulus itu sudah ngalami banyak yang namanya siksaan, hal-hal yang enggak enak. Dia itu kepingin mungkin, waduh perlu kalau enggak ada yang lebih challenge, yang siksaan mungkin atau yang tantangan yang lebih lagi. Mungkin dia ngomong, kayaknya ini enggak berat deh. Podo ambil orang ini suka angkat besi. Kalau angkat besi gitu ya, deadlift 20. Wah, lama-lama kalau deadlift 20 terus, kan rasanya sesuai apa? Enteng. Terus magi itu deadlift 50 baru kerasa abot. Tapi ketika deadlift 50 diangkat terus, lama-lama kerasa enteng lagi. Apakah Paulus kayak gitu? Sehingga dia kepinginnya terus yang lebih berat, yang lebih berat, yang lebih berat. Enggak juga kan ya? Kayak Anatoli gitu, deadlift piro? 200 kilo. Anatoli, aku seneng lihat Anatoli pranknya dia. Ternyata. Saya mana tadi kok sampai Anatoli.
No, Anatol. Deadlift. Nah, toh, kurang 15 menit, siap, thank you. Apakah Paulus seperti itu? Saya yakin ketika saya renungkan ternyata saya coba merenungkan ya, saya temukan jawabannya mungkin seperti ini. Paulus tidak punya takaran level ketika dia mengalami kesusahan itu dia tidak pernah nakar dalam satu bentuk level. Maksudnya gini, kalau aku ngalami penjara levelnya mungkin 30 out of 100. Kalau aku ngalami karam kapal levelnya 50 out of 100. Kalau dia ngalami dipukuli sampai babak belur sampai black and blue, perjalanan kayak gitu, dia ngomong itu 70%. Paulus tidak punya sistem yang seperti itu di dalam pemikirannya. Tapi yang dia kerjakan gini, ketika dia menghadapi tantangan apapun juga, ketika dia menghadapi aniaya apapun juga, yang dia lakukan di dalam pemikirannya cuma satu, dia selalu compare semua yang dia alami itu dengan satu, pembandingnya adalah kemuliaan Tuhan. Nangkep ya? Makanya dia bisa ngomong ringan. Kenapa kok dia ngomong ringan? Pembandingnya cuma satu, kemuliaan Tuhan. Dan ketika dia ngomong tentang kemuliaan Tuhan itu jauh lebih berat daripada apa yang dia alami. Makanya Paulus ngomong, enteng kabeh. Karena dia pandangan cuma satu, kemuliaan Tuhan yang menjadi takarannya. Saya nulis gini, layaknya neraca. Neraca itu apa? Timbangan zaman dulu itu, timbangan sing miring-miring itu. Pengharapan akan kemuliaan Kristus memberikan bobot yang jauh lebih berat daripada apapun juga yang sedang kita tanggung. Paulus cuma punya sistem ini. Jadi dia tidak nge-level penderitaannya. Level ini kalau mengalami penderitaan ini ringan, ini tergolong berat, ini tergolong ringan. Enggak. Dia menurut dia ringan semuanya. Karena pembandingnya cuma satu. Kemuliaan Kristus. Saya kok bisa ngomong gini kenapa? Tak ceritai dulu ketika saya membaca Kisah Para Rasul. Ada hubungannya dengan Kisah Para Rasul. Cerita tentang Paulus yang bertemu dengan pribadi Yesus untuk pertama kalinya. Paulus dulu kita tahu sama-sama dia adalah penganiaya jemaat yang paling mengerikan. Dia mencoba membunuh, membinasakan semua murid Kristus. Tapi di tengah-tengah jalan ketika dia coba membinasakan murid-murid Kristus, ada cahaya yang begitu terang yang mengintervensi dia. Sehingga dia jatuh tersungkur, matanya menjadi buta. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dia tahu itulah pribadi Tuhan. Karena dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Kristus yang kau aniaya itu. Dia melihat kemuliaan Kristus dinyatakan yang menekan dirinya dengan begitu kuat. Sehingga dia tersungkur dan membuat dia buta. Dan ketika dia buta dia harus dituntun 3 hari lamanya. Dia tidak makan, tidak minum. Saudara semuanya, kalau kita baca Kisah Para Rasul diceritakan seperti itu ya. Ketika dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan dia bahasanya dia puasa selama 3 hari itu, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang diminta Tuhan untuk tumpang tangan buat kehidupan Paulus supaya Paulus penuh dengan Roh Kudus dan bisa kembali lihat. Dan orang itu adalah Ananias. Ananias diminta sama Tuhan untuk pergi ke jalan lurus, temui Paulus di sana. Dan dia akan ngerti juga bahwa kau akan datang. Jadi Ananias sebelumnya dia tidak mau nurut sama Tuhan. Dia ngomong gini dulu, Tuhan bukanlah itu Paulus yang begitu kejam. Mau menganiaya orang-orang pilihanmu. Tapi Tuhan ngomong gini, yang menarik. Pergilah ke sana karena dia akan menjadi alat bagi aku untuk menyatakan kemuliaanku. Dan aku sendiri akan menunjukkan berapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung. Kalau kita baca memang tidak pernah Tuhan tuh ngomong-ngomong secara langsung sama Paulus. Ngomong, Paulus kamu akan ini. Ya sekali lah aku melihat bahwa ketika di Tesalonika atau Korintus ya aku lupa. Tuhan ngomong sekali, teruskan, lakukan kamu ini. Memang ada banyak orang yang mau mencabut nyawamu, tapi terus beritakan firman. Tetapi aku tidak pernah melihat Tuhan tuh ngomong bolak-balik akan kehidupan Paulus untuk kamu dianiaya ini, kamu dianiaya ini. Tetapi di tengah-tengah itu semuanya, ketika Tuhan bicara tuh sama Ananias, dan aku percaya itu terjadi semuanya dalam kehidupan Paulus. Tapi yang pasti gini, ketika Paulus tahu itu semuanya, akan aniaya itu semuanya, Paulus cuma gini, gak apa-apa Tuhan.
aniaya itu tidak akan membuat hatiku gentar mengikuti engkau. Kemuliaan yang aku lihat, kemuliaan Tuhan yang aku rasakan di Damsyik itu begitu kuatnya, begitu membebaninya, dia memberikan bobot yang begitu kuat. Sehingga ketika aku harus hadapi apapun juga, sehingga ketika aku harus hadapi aniaya pun juga, aku willing. Karena aku tahu sampai akhirnya nanti kehidupanku aku akan bertemu dengan sang kemuliaan itu lagi. Dia mendambakan kemuliaan itu lagi untuk bertemu sang kemuliaan itu. Makanya Paulus tidak pernah gentar. 3 hari lamanya Tuhan merubahkan semua cara pandangnya Paulus tentang siapa Kristus. Dan yang dia kejar cuman apa? Yang aku cuma mau kejar cuman kemuliaannya Kristus saja. So, pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita semuanya? Sudahkah kita mendambakan kemuliaan Tuhan? Sama seperti Paulus mendambakan kemuliaan Tuhan terjadi atas kehidupannya kita. Kita tahu siapa dia. Dia adalah Tuhan yang mulia. Tuhan yang memiliki rancangan kemuliaan yang demikian luar biasanya. Bahkan sebelum kita memilih dia pun, dia sudah menetapkan rancangan kemuliaan itu terjadi dalam kehidupan kita dengan bukti bahwa Allah memberikan Kristus Yesus mati buat kita semuanya. Dan kemuliaan Tuhan itu yang seharusnya menjadi cara pandang kita untuk kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang akan kita terima. Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, kita tahu satu hal, bahwa Tuhan menciptakan kitanya untuk tujuan kemuliaannya dia. Tidak ada satu rancangannya pun yang tidak mulia. Dan ketika kita ngalami hal-hal yang tidak enak, biarlah bobot kemuliaan yang Tuhan taruh itu lebih dari semua penderitaan-penderitaan kita. So guys, 2 hal. Set your eyes dengan posisi yang tepat. Arahkan pandanganmu pada hal yang tepat. Jangan arahkan pandanganmu dengan cara dunia. Pakai cara pandangmu untuk melihat sesuatu yang lebih dengan cara dengan cara surgawi. Engkau tidak akan bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan itu indah saat engkau cuma pakai cara dunia untuk menilai segala sesuatunya. Hari-hari ini kita dibombardir dengan begitu banyak nilai yang dunia masuk, mempengaruhi pikiran kita, merusakkan pikiran kita. Tadi saya sudah ngomong, dunia ini mencoba menarik anak kerajaan untuk fokus hidupnya beralih dari mengerjakan kehendak Bapa kepada pemuasan memenuhi mimpi-mimpi saja. Jangan sampai cara pandang kita didikte dengan nilai dunia yang akhirnya menarik kita. Yang kedua, kalau kita hari ini dibawa menuju Tuhan, menuju hal-hal yang tidak enak seperti Paulus dan kita tidak ada bedanya. Roh yang sama tinggal dalam Paulus, roh yang sama tinggal dalam kehidupan kita. Kalau dia bisa melewati semua challenge itu dengan hidup yang berkemenangan, kita pun juga sebagai pengikut Kristus memiliki pengharapan yang sama. The future hope of glory yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Hendaklah menjadi kekuatannya kita. Hendaklah itu menjadi bobot yang demikian kuat yang menekan kehidupan kita. Sehingga apapun boleh terjadi. Hari ini kalau kau dicobai, engkau mengalami pencobaan firman Tuhan tadi kalau kita lihat Ibrani itu. Pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Pencobaan itu datangnya dari keinginan kita sendiri. Kalau pencobaan itu menghantui kita. Tuhan kan kamu ngomong, aku tidak bisa Tuhan kalau dicoba yang ini. Keinginanku terlalu kuat untuk ini. Aku tidak tahu pencobaan apa yang sedang kalian hadapi. Mungkin keserakahan. Mungkin emosi ketika kau dicobain. Kau maunya marah, bawaanmu maunya marah. Ataupun kau dicoba dengan matamu, bawaanmu maunya melihat yang tidak benar. Tapi aku percaya gini, tidak ada bandingannya dengan kemuliaan Kristus yang kau terima. Ataupun hari ini kau sedang mengalami tantangan, masalah yang demikian kuat. Engkau mengalami aniaya. Ada aniaya verbal yang masuk di dalam telingamu setiap hari kau ngomong, yang bicara gini, engkau enggak berguna. Engkau enggak berarti, engkau enggak bisa melakukan apa-apa. Magicians, jangan mau beli omongan itu. Pandang kemuliaan Kristus. Kristus mempunyai rancangan yang demikian mulia. Kejar rancangan itu. Bobot kemuliaan Kristus harus lebih berat
dari semua bisikan-bisikan yang dalam telingamu. Atau kalau hari ini ada ego yang kau mau menang, kau mau, aku kepingin terlihat, aku kepingin dianggap hebat oleh orang-orang. Dan kau sadar bahwa itu salah dalam kehidupanmu. Dan kau coba mau menang atas kehidupanmu. Jangan berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Pandang salib Kristus. Bobot kemuliaan Kristus itu yang akan menekan dengan lebih kuat. Sehingga ketika kau harus menghadapi itu semuanya, kau bisa menghadapi itu semuanya dengan penuh dengan kemenangan. Amin. Dua hal yang sederhana saja. Saya harap ketika kita paham akan hal ini, apa yang dikerjakan kalau Paulus bisa mengakhiri hidupnya dengan mahkota kemuliaan. Saya percaya di tengah-tengah kita pun kita akan ditemukan lebih dari pemenang. Kita tidak akan jadi seperti yang saya takutkan tadi. Berhenti imannya di tengah jalan. Kalau hari ini ada pencobaan, kalau hari ini ada ujian, kalau hari ini ada masalah yang harus kamu hadapi. Sekali lagi, set arah pandangmu yang benar dan pandang kepada kemuliaan Kristus. Future glory yang akan kau terima dalam kehidupanmu. Apakah saya masih punya waktu? 5 menit saja. Saya mau cerita sedikit hal yang lucu, tapi tadi seperti saya jadi kan, berbagi kehidupan, tidak cuma berbagi firman aja kan. Aman ya? Soalnya kalau biasa di umum dikejar-kejar, dikejar waktu, langsung sudah di stop. Enggak lah, tapi saya harus tahu diri juga. Saya mau cerita sedikit tentang anak saya Josie. Ini mamanya ada mamanya di sini, mamanya saksi ini. Josie itu adalah orang yang paling susah untuk makan sayur-sayuran, picky banget. Disuruh makan ini, makan sayur gitu ya, enggak mau. Sehingga bahasanya kalau papanya ngomong mesti di militer. Di militer itu dipaksa untuk melakukan apa yang dia enggak mau. Papanya rodok keras, mamanya lembek ini. Mamanya rodok, sakno nanti Josie-nya. Dan suatu hari beberapa minggu lalu, Josie ini mamanya sudah pagi-pagi sudah siapin makanan yang ya ada sayurnya dan ada sebagai karena untuk dia mau makan sayur, disiapin juga makanan yang dia suka, biasanya dia suka. Tapi entah kenapa hari itu Josie nanti mamanya sangunin kamu ini ya. Tiba-tiba dia jadi bad mood dan gak mau, aku gak mau makan itu. Loh kenapa Josie, bukanlah ini kamu yang kamu biasanya seneng makanan ini. Dia gak mau. Tiba-tiba ketika lihat itu, sekalipun seorang pastor, tapi ketika lihat itu langsung bapaknya emosi. Langsung, gak usah makan. Mana itunya, bekalnya. Saya tutup bekalnya, gak usah dibawa noh. Mamanya bingung, ya aku. Ya gak usah dibawain. Sekarang kami ikut papi berangkat sekolah. Dia lihat ya papinya sampai kayak, loh papinya kayak gini. Terus nangis. Sudah gak usah nangis, jalan. Di mobil saya tanya dia, Josie kenapa kamu nangis? Gak boleh makan sama papi. Nangis sih, gak boleh makan sama papi. Hei Josie, kamu tuh laki-laki. Air matamu tuh tidak cuma untuk kamu gak bisa makan. Tapi air matamu, karena apa anaknya pastor, air matamu tuh harus kalau kamu air mata pertobatan. Wah, boleh kamu nangis. Oh. Ini yang punya, nanti calon-calon yang mau punya anak ya. Air matamu harus air mata pertobatan. Jangan air matanya murahan gitu. Gak bisa makan, nangis kamu. Terus gitu aku bilang gini juga, kalau kamu mau nangis juga, enggak apa-apa nangis untuk apa? Satu hal lagi, kalau kamu enggak bisa makan, kamu enggak bisa, kamu kalau kelihatan orang-orang yang enggak bisa makan, nangis buat orang-orang yang enggak bisa makan, bantuin mereka. Wah, karena anak pastor gitu. Terus gitu, aku ngomong sama dia, Josie, ini didikan, papi militer kamu, tapi papi harap kamu bisa mengerti. Ya wis, tak anterno ke sekolah. Pulang sekolah beneran dia enggak makan. Sampai jam berapa ya? 2 ya? Sampai jam 2 ya? Aku ngomong gini, Josie, enggak akan mati enggak kamu. Aku rodok kasar, sorry. Aku mau, enggak akan mati enggak kamu. Lihat perutmu gede, gembul gitu. Cadanganmu itu cukup. Enggak akan mati enggak kamu. Dia pulang beneran. Dan dia makan, dia habisin. Ketika pulang itu dia dibawain itu lagi yang seharusnya lunchbox-nya dia. Dia habisin dengan begitu cepat. Dan pulang-pulang tak tanyain sama Josie. Mau makan enggak tadi lunchbox-nya? Tak makan. Enak enggak? Enak. Di sana saya belajar satu hal. Kadang-kadang diizinkan sesuatu yang enggak enak. Tapi ketika dia melewati hal yang enggak enak itu, kemudian dia bisa makan. Dan dia bisa makan dengan ucapan syukur. Josie kemudian bisa makan dengan ucapan syukur. Yang sampai hari ini yang ya saya harap enggak cuma sementara, sampai hari ini dia
ketika dia ngomong sekalipun dia makan tuh, ini enggak seberapa enak, aku enggak suka, tapi dia bisa makan dengan ucapan syukur. Aku ngomong sama dia, karenanya kamu berdoa bukan cuma sucikan, kuduskan makanan ini supaya jadi tiba-tiba makan ini jadi holy. No, kamu bersyukur hari ini kamu bisa makan itu. Hari ini kamu bersyukur kamu bisa makan yang sederhana ini, sekalipun kamu enggak suka, tapi God provide you with this food. Aku bilang gitu. Anggap satu hal. Gini, apa implikasinya buat kita, kenapa saya ceritakan ini. Kalau seorang Jose aja yang masih kecil, dia bisa nangkep bahwa ada hal yang gak enak diizinkan terjadi buat dia. Sehingga merubahkan pola pikirnya dia. Dia bisa menerima segala sesuatu dengan ucapan syukur. Karena sekarang dia bisa melihat bahwa Tuhan sediakan makanan buat dia yang dia bisa terima dengan ucapan syukur. Ada rencana Tuhan yang baik. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan sampai kehidupan kita kalah sama anak kecil, kalah sama Jose. Ketika kau hari ini struggle akan hidupmu, akan pencobaan, akan masalah dan tantangan dalam kehidupanmu. Ketika kau dibawa masuk ke dalam tahap itu, jangan coba untuk cepat-cepat keluar, jangan coba untuk mencoba meninggalkan. Bertahanlah di sana. Yang terakhir saya tutup dengan ini, Ibrani 4. Ibrani 4 ya, aku lali, banyak soalnya, nggak pakai PowerPoint. Berapa 4 ya ini ya. 4 ayat 16 kalau nggak salah. Imam besar perjanjian baru. Coba dibantu Febro. 4 ayat 16 ya. Oh 14, ayat 4 ayat 14. Cerita tentang imam besar perjanjian baru. Kristus sebagai imam besar perjanjian baru. Ia diceritakan, ia telah melintasi semua langit. Sehingga apa? Ia mengerti perasaan kita ketika kita dicobai. Dan marilah hari ini sekarang kita yang sedang mengalami tantangan, sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami pencobaan. Yang harus kita lakukan apa? Mari kita datang ke tatah kasih karunia. Supaya kita mendapatkan anugerah. Supaya kita mendapatkan kasih karunia. Supaya kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. So, yuk buka hati kita. Kita mau datang mendekat kepada Dia. Sang sumber kasih karunia itu. Kita akan dibuatnya semakin kuat hari demi hari. Pelan-pelan seperti tadi saya bilang, perlahan-lahan satu demi satu. Sampai akhirnya ditemukan setiap kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, hidup sebagai orang yang tahan uji. Amin saudara semuanya. Amin saudara semuanya. Amin Kejisians. Amin. Oke. Langsung tutup doa berkat. Ayo kita tundukkan kepala kita datang kepada Dia. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu hari ini sudah sampaikan apa yang sederhana yang Engkau taruh di dalam hati hamba-Mu. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menjelaskan dengan jauh lebih jelas Tuhan. Ada Roh-Mu yang bekerja dalam setiap hati kami semuanya Tuhan. Menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Ketika hari-hari ini mungkin kami dicobai dengan cobaan yang begitu kuat. Ketika kami bilang Tuhan aku tidak mampu lagi. Memang bukan dengan kuat gagah kami. It is by your spirit says the Lord. Engkau Roh-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, dan kasih karunia-Mu yang selalu menopang kami. Sehingga kami bisa melewati semua ujian, semua tantangan, semua yang masalah yang kami hadapi ini dengan penuh dengan kemenangan. Kasih kami mata yang benar, kasih kami cara pandang yang benar. Kami tidak mau nilai dunia ini mempengaruhi seluruh pikiran kami. Tapi kami mau menyerahkan Tuhan pandangan kami kepada pandangan Kristus Tuhan. Kami mau melihat seperti Engkau melihat, kami mau merasa seperti Engkau merasa. Dan Tuhan izinkan Tuhan kemuliaan-Mu saja Tuhan yang menekan kami jauh lebih kuat Tuhan. Pengharapan akan kemuliaan itu biarlah izinkan itu yang jauh lebih kuat bekerja dalam kehidupan kami. Lebih dari semua masalah apapun yang kami boleh hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami hari ini berdoa buat kuasa-Mu Tuhan hari ini yang membawa kami masuk dari satu kemenangan kepada kemenangan lain. Terima kasih Bapak. Dan hari ini Tuhan, semua teman-teman Kejian-Sian hari ini tempat ini Tuhan, kami mau pulang dengan berkat yang terbaik. Angkat tangan kita, kiranya Tuhan memberkati Engkau, kiranya Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Sehingga dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, Engkau bertahan. Dengan imanmu, dengan ketekunan-Mu, Engkau bertahan dan Engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima berkat yang terbaik dari kerajaan-Nya, turun memberkati Engkau semuanya, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semua warga kerajaan, kita semua yang terima berkat Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. God bless you all.